Pernahkah teman-teman mendengar istilah satu jengkal, satu hasta, atau satu kaki? Istilah satu jengkal, satu hasta, dan satu kaki merupakan istilah yang sering digunakan oleh masyarakat zaman dahulu untuk mengukur panjang suatu benda. Jika diperhatikan, penggunaan alat ukur tersebut kurang efektif ya, mengingat ukuran jengkal, hasta, maupun kaki setiap individu berbeda-beda. Oleh karena itu, para ilmuwan fisika mulai membuat suatu alat ukur baku, misalnya penggaris, meteran, jangka songrong, dan sebagainya. Alat-alat ukur tersebut digunakan untuk mengukur suatu besaran, contohnya panjang. Nah, membahas masalah alat ukur dan besarannya tidak terlepas dari pembahasan kali ini, yaitu tentang pengukuran. Ingin tahu lebih lanjut tentang pengukuran? Check this out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo semua, nama saya Fahira Aurelia Yuwono. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan bersemangat. Jadi, hari ini kita akan belajar besaran fisika dan pengukurannya yang mencakup beberapa KD. Berikut adalah peta konsepnya. Tapi, sebelum memulai pembelajarannya, ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan mempelajari besaran fisika dan pengukurannya. Besaran dalam fisika diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai dan satuan. Tahukah kamu, dalam satuan kita mengenal yang namanya Satuan Internasional atau SI, yaitu satuan yang distandarisasi dan diakui penggunaannya secara internasional. Berdasarkan satuannya, besaran terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan. Mari kita bahas apa itu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran yang lain. Lalu, ada 7 macam besaran yang telah disepakati. Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita lihat bahwa besaran pokok memiliki ciri-ciri yang paling mudah terlihat, yaitu satuan dari besaran pokok hanya satu jenis. Besaran ini merupakan besaran dasar yang sudah disepakati oleh para ahli sebelumnya, dan sebagai besaran yang dapat membentuk besaran lain atau besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, kecepatan dengan satuannya meter per sekon yang diturunkan dari besaran panjang bagi waktu. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa langsung melihat contoh besaran turunan dan satuannya berikut ini. Selanjutnya, kita akan membicarakan lebih dalam tentang satuan. Satuan adalah ukuran dari suatu besaran yang digunakan untuk mengukur. Jenis-jenis satuan yaitu satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional, atau disebut dengan Satuan Internasional atau SI. Contohnya, meter, kilogram, dan detik. Sistem satuan internasional dibagi menjadi 2, yaitu sistem MKS atau meter kilogram sekon dan sistem CGS atau sentimeter gram sekon. Ada tipsnya loh teman-teman. Jika teman-teman ingin mengubah satuan MKS, meter, kilo, atau sekon ke
kesatuan CGS, sentimeter, gram, sekon, atau sebaliknya, maka mengubah dari CGS ke MKS, maka bagilah dengan 1000. Jika teman-teman ingin mengubah MKS ke CGS, maka kalikan dengan 1000. Kedua, ada satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional dan hanya digunakan pada wilayah tertentu. Contoh, depa, hasta, kaki, lengan, tumbak, bata, dan langkah. Tiap besaran memiliki satuan yang sesuai. Penggunaan satuan suatu besaran harus tepat, sebab apabila tidak sesuai akan berkesan janggal bahkan lucu. Misalnya, seseorang mengatakan tinggi badannya 150 derajat Celcius. Orang lain yang mendengar mungkin akan tersenyum karena hal itu salah. Demikian pula dengan pernyataan bahwa suhu badan orang yang sehat biasanya 36 meter. Terdengar janggal bukan? Akan tetapi, hasil suatu pengukuran belum tentu dinyatakan dalam satuan yang sesuai dengan keinginan kita atau yang kita perlukan. Contohnya, panjang meja 1,5 meter, sedangkan kita memerlukan dalam satuan milimeter. Satuan gram dinyatakan dalam miligram, dari satuan milisekon menjadi sekon. Untuk mengonversi atau mengubah dari suatu satuan ke satuan yang lainnya, diperlukan tangga konversi. Saya akan menunjukkan tangga konversi panjang, massa, dan waktu. Setelah kita membahas tentang besaran dan satuan, sekarang kita akan mempelajari tentang pengukuran besaran dan satuan. Pengukuran itu apa sih? Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan suatu satuan. Kita ambil contoh saat mengukur panjang pensil. Tentu kamu membutuhkan penggaris dan pensilnya bukan? Penggaris dilakukan untuk melihat satuan panjang. Sedangkan pensil merupakan benda yang akan kita cari tahu besarannya. Penggaris adalah alat ukur panjang dengan ketelitian sampai 0,1 cm atau 1 mm. Alat ukur lainnya yang bisa kita gunakan untuk mengukur panjang adalah jangka sorong. Jangka sorong dipakai untuk mengukur suatu benda dengan panjang yang kurang dari 1 mm. Skala terkecil atau tingkat ketelitiannya sampai dengan 0,01 cm atau 0,1 mm. Umumnya, jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang suatu benda, diameter bola, tebal uang logam, dan diameter bagian dalam tabung. Jangka sorong memiliki dua skala pembacaan, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala utama yang terdapat pada rahang tetap jangka sorong dengan skala terkecil 0,1 cm. Skala nonius yaitu skala yang terdapat pada rahang sorong yang dapat bergeser atau digerakkan. Dan contoh lain dari pengukur panjang adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup merupakan alat ukur panjang dengan tingkat ketelitian terkecil, yaitu 0,01 mm atau 0,001 cm. Skala terkecil atau skala nonius pada mikrometer sekrup terdapat pada rahang geser, sedangkan skala utama terdapat pada rahang tetap. Mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur diameter benda bundar dan plat yang sangat tipis. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, menurut teman-teman, mana sih yang merupakan alat pengukur massa? Ini, atau ini? Ya, jawabannya adalah neraca. Berdasarkan cara kerjanya dan ketelitiannya, neraca dibedakan menjadi 3, yaitu neraca digital, neraca Ohaus, dan neraca sama lengan.
Selain itu, waktu juga bisa diukur dengan alat ukur loh. Satuan internasional untuk waktu adalah detik atau sekon. Alat yang digunakan untuk mengukur waktu antara lain jam matahari, jam dinding, arloji, dan stopwatch. Teman-teman tentunya pernah mandi menggunakan air hangat, bukan? Untuk mendapatkan air hangat tersebut, kita menyampurkan air dingin dengan air panas. Ketika tangan kita menyentuh air dingin, maka kita mengatakan suhu air tersebut dingin. Ketika tangan kita menyentuh air yang panas, maka kita mengatakan suhu air tersebut panas. Ukuran derajat panas dan dingin suatu benda tersebut dinyatakan dengan besaran suhu. Alat untuk mengukur besarnya suhu suatu benda adalah termometer. Berikut adalah penetapan titik tetap pada skala termometer. Yang pertama ada termometer Celcius. Titik tetap bawah diberi angka 0 dan titik tetap atas diberi angka 100. Di antara titik tetap bawah dan titik tetap atas dibagi 100 skala. Yang kedua ada termometer Reaumur. Titik tetap bawah diberi angka 0 dan titik tetap atas diberi angka 80. Di antara titik tetap atas dan titik tetap bawah dibagi menjadi 80 skala. Yang ketiga ada termometer Fahrenheit. Titik tetap bawah diberi angka 32 dan titik tetap atas diberi angka 212. Suhu es yang dicampur dengan garam ditetapkan sebagai 0 derajat Fahrenheit. Di antara titik tetap bawah dan titik tetap atas dibagi 180 skala. Yang keempat ada termometer Kelvin. Pada termometer Kelvin, titik terbawah diberi angka 0 dan titik ini disebut suhu mutlak, yaitu suhu terkecil yang dimiliki benda ketika energi total partikel benda tersebut 0. Kelvin menetapkan suhu es melebur dengan angka 273 dan suhu air mendidih dengan angka 373. Rentang titik tetap bawah dan titik tetap atas termometer Kelvin dibagi 100 skala. Setelah teman-teman mengetahui alat ukur yang sudah disebutkan tadi, teman-teman tahu nggak sih gimana cara menggunakannya? Yuk kita bahas. Kalau penggaris, pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi bukan dengan cara penggunaannya? Caranya dengan menempelkan penggaris atau mistar pada benda yang akan diukur panjangnya. Titik 0 pada penggaris harus tepat dengan ujung awal dari panjang benda yang diukur. Lalu, nilai ukur benda ditunjukkan oleh garis pada skala penggaris atau mistar yang bertepatan dengan ujung akhir panjang benda. Nah, sekarang kita akan bahas jangka sorong. Kita bahas dulu bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama, yang di tengah-tengah, angka-angka yang ada pada batang utamanya kita sebut dengan skala utama yang memiliki satuan sentimeter. Kemudian, pada bagian kecil di bawah ini merupakan skala Nonius, dan setiap angkanya menunjukkan 0,1 mm atau 0,01 cm. Angka 1 pada skala Nonius menunjukkan 0,01 cm. Yang mengapit benda di bawah ini disebut dengan rahang bawah. Disebut dengan rahang bawah karena fungsinya untuk mengapit benda. Nah, di atas lagi ada rahangnya yang disebut dengan rahang atas. Apa bedanya? Rahang bawah digunakan untuk mengukur diameter dari suatu lingkaran atau panjang benda. Kalau mau mengukur diameter dalam, kita gunakan rahang atas. Sekarang, gimana cara membaca hasil pengukuran jangka sorong? Contoh soal, perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan hasil pengukuran diameter tabung menggunakan jangka sorong. Berdasarkan gambar tersebut, hasil yang benar adalah karena ujung skala Nonius ada pada garis ke-7 setelah 5, jadi skala utamanya adalah 5,7 cm.
Lalu untuk skala Nonius, kita harus lihat garis skala Nonius yang berdempetan dengan skala utama. Jadi, skala Nonius adalah 5 kali 0,01 cm. Untuk tahu berapa jumlahnya, Sn ditambah Su. Jadi, 5,7 kali 0,05 cm, maksud saya tambah, jadi 5,75 cm. Ini adalah hasilnya. Kita lanjut dengan cara baca mikrometer skrup saja ya. Sama dengan jangka sorong, mikrometer skrup mempunyai skala utama dan skala Nonius. Skala utama pada mikrometer skrup berada pada tengah, sedangkan skala Nonius berada pada bagian yang dapat diputar pada mikrometer skrup. Skala utama pada mikrometer skrup, jarak antar garisnya adalah 1 mm, sehingga skala utamanya adalah 1 mm. Ambil garis yang berdempet dengan skala utama untuk mencari skala Nonius. Sama Sekarang kita akan membahas aplikasi besaran fisika dan pengukurannya dalam kehidupan teknologi. Sekarang, teknologi sudah menciptakan aplikasi untuk mengukur suatu barang menggunakan gadget loh. Di sana, kalian bisa mengukur suatu barang hanya dengan gadget. Contohnya, ruler app. Keren sekali bukan? Di kehidupan sehari-hari kita juga sering sekali menggunakan besaran, satuan, maupun alat ukurnya. Contoh, untuk mengerjakan matematika, kita membutuhkan pengukurannya dengan akurat. Kita menggunakan pensil dan penggaris. Setelah kita mengetahui berapa hasilnya, biasanya kita menyebut besaran dan satuannya. Ternyata, fisika sangat dekat ya dengan kehidupan kita. Kira-kira gimana ya kalau fisika tidak ada di dunia ini? Kira-kira gimana ya kalau teknologi tidak memanfaatkan fisika dan fisika tidak ditemukan sampai saat ini? Diskusikan pertanyaan ini ya teman-teman. Cukup sampai sini ya teman-teman pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya. Kalau begitu, saya akhiri videonya sampai di sini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.